Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat Tuhan yang penuh. Pagi hari ini kita mengalami suatu anugerah Tuhan, suatu hari yang baru. Dan sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan sejenak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu dan berkat-Mu yang melimpah. Atas pemeliharaanmu pada kami semalam, kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ampunilah juga akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang telah kami perbuat yang tidak berkenan padamu Tuhan. Dan saat ini kami mau merendahkan diri kami sejenak. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap diri kami masing-masing. Bimbing kami agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang akan kita baca pada pagi hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sering diingatkan untuk tetap bersukacita di tengah pencobaan. Kita diharapkan untuk merasa baik-baik saja dan tetap tersenyum ketika hidup itu terasa menyakitkan. Namun, mari kita jujur. Tentu sulit untuk merasa senang ketika ada keadaan di mana saudara ataupun keluarga kita yang sakit mungkin, atau yang berduka, atau ada dari teman, sahabat, keluarga yang harus merasakan kehilangan. Dan mungkin sekarang di masa-masa ini ada yang merasakan sekarang pemasukannya hilang atau bahkan berkurang. Dan banyak hal lainnya ketika kita mengalami keadaan sulit. Entah itu bahkan saudara sendiri mungkin harus berjuang melawan sakit yang saudara derita. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kebingungan dan kepanikan, saudara pasti merasa sudah habis-habisan, sudah terkuras tenaga dan pikiran, ya kan? Sudah mungkin hampir frustasi dengan banyaknya tuntutan di sekeliling saudara. Tentu sulit bahkan untuk tersenyum, apalagi untuk bersukacita. Mungkin itu jawaban yang paling sering diberikan ketika diminta apakah bisa bersukacita ketika di tengah kesulitan melanda. Namun itu semua bukanlah arti sukacita. Sukacita bukanlah perasaan gembira yang palsu atau menampilkan senyum keberanian pada wajah saudara yang sebenarnya sudah lelah dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Sukacita itu berarti mempercayai Allah dan rencananya yang agung dan mulia, karena tahu bahwa itu semua melampaui akal pikiran kita. Sukacita itu berarti yakin teguh Allah itu masih memegang kendali. Sukacita adalah kepastian bahwa setelah melakukan segala sesuatu yang kita dapat mempercayakan hasilnya kepada kedaulatan Allah. Keyakinan semacam itu memang tidak tercipta dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari pilihan yang kita ambil. Kita mau memilih untuk bersukacita atau tidak. Dalam perjalanan pergumulan kita, ketika kita mungkin harus merawat orang lain, mungkin kita harus berjuang dengan penyakit yang kita derita,
Atau ketika sekarang kita harus di rumah saja, ya, nggak boleh kemana-mana. Pekerjaan kita tidak menghasilkan penghasilan yang banyak, malah berkurang, bahkan tidak ada. Kita harus mengatur anak-anak untuk mengikuti sistem sekolah secara daring. Kita perlu memilih untuk bersukacita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimana kita dapat memilih bersukacita yang mengalir dengan leluasa ke dalam dan melalui hidup kita? Jawabannya adalah dengan tinggal di dalam Kristus, dengan terus melekat kepada Yesus setiap hari dalam hubungan yang erat dan intim dengannya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang tadi kita baca memberikan nasihat praktis. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sukacita adalah sebuah pilihan, bukan perasaan. Dan dihasilkan atau ditumbuhkan dengan cara, yaitu yang pertama, tetap dekat dengan Yesus di dalam doa. Seperti yang Paulus katakan, untuk tetaplah berdoa. Selanjutnya, dengan cara apa lagi? Dengan memperhatikan hal-hal yang mendorong kita untuk memuji Allah. Hal-hal seperti apakah? Banyak hal. Salah satunya ketika kita melihat alam di sekeliling kita. Seperti yang saya alami ketika saya berkendara dengan sepeda motor di jalan. Ketika dalam pikiran ini ada pergumulan yang saya pikirkan, tetapi ketika sedang berkendara, walaupun memang harus tetap fokus ya untuk menyetir ya, dan hati-hati. Namun ketika saya menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan, Tuhan itu hanya memberi jawab simple. Dia mengarahkan pandangan mata saya kepada langit-langit yang pada saat itu langit di sore hari. Bapak Ibu, langit di sore hari itu sangat indah, dan hati saya kemudian tergerak untuk mengatakan bahwa inilah keindahan yang Tuhan ciptakan. Inilah kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya begitu mengagumi ciptaan Tuhan, walaupun itu langit. Langit yang berwarna sangat indah yang mungkin kalau dilukiskan itu mungkin tidak 100% mirip. Tetapi karya Tuhan begitu indah, sehingga hati ini ingin memuji kebesaran Tuhan. Dan ketika melihat dan memuji karya Tuhan itu, hati saya begitu tenang. Seakan-akan dialihkan dari pergumulan yang saya pikirkan terus, tetapi kemudian dialihkan. Jadi begitu tenang dan damai. Cara yang berikutnya adalah bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Tuhan mengasihi manusia ciptaannya. Bahkan manusia yang mungkin sering melakukan perbuatan jahat pun, Tuhan tuh juga masih memberikan kasih karunia-Nya. Contohnya adalah matahari. Matahari diciptakan Tuhan menyinari semua yang ada di bumi ini. Yang kena adalah ya orang baik, ya orang jahat, siapapun orang itu. Dan Tuhan itu begitu sangat pemurah.
kita harus bersyukur atas berkat-berkatnya. Tentu kita ingat sebuah lagu Hitung Berkat Tuhan ya. Ya, kita harus belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Tetapi janganlah kita membandingkan berkat kita dengan orang lain. Ya. Kita boleh bersyukur berkat Tuhan kepada orang lain, yang diberikan kepada orang lain. Tetapi janganlah kita bandingkan. Kalau kita membandingkan, nanti kita jadi tidak bersyukur. Yang terakhir adalah berfokus pada diri Yesus, yaitu segala sifat, karya, dan janjinya. Dengan berfokus pada diri, sifat, dan karya, serta janji-janji Tuhan Yesus, kita dapat mengalami kuasanya dan memandang hidup ini menurut pandangannya. Seiring waktu, fokus itu akan mengubah pola pikir dan perspektif kita terhadap pencobaan. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di surat Yakobus tersebut adalah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Pencobaan dan ujian adalah sarana untuk mencapai tujuan utama dari karya penebusan Allah. Apa itu? Yaitu keserupaan kita dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga hidup kita ini dapat menghasilkan buah roh. Dan tentu saja salah satu dari buah roh itu adalah sukacita. Di mana kita dapat mengalami rasa sukacita yang penuh. Sebagaimana juga yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Mari kita membukanya kembali, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang terkasih, kita akan mampu bersukacita karena iman kita ini telah teruji. Dan kita tahu bahwa semuanya itu akan membawa puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari kita memilih bersukacita di tengah keadaan kita yang sekarang ini, masa-masa yang sulit, dan juga apapun keadaan saudara hari ini, kita hadapi
dengan pilihan untuk terus bersukacita. Karena Tuhan Yesus telah memilih dan menebus saudara dan juga saya, memahkotai kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Dan kasih Tuhan yang besar ini dilimpahkannya kepada kita semua, kepada setiap orang yang kita kasihi, dan juga kepada dunia ini yang telah hancur oleh dosa. Marilah kita memilih untuk bersukacita. Sukacita adalah pilihan, bukan perasaan. Amin. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Kau memberikan kami kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami tetap bersukacita, memilih untuk bersukacita di dalam Engkau. Sekalipun keadaan kami terasa sulit, sekalipun kami harus menghadapi hal-hal yang tidak diprediksi bakal akan datang, dan itu sulit bagi kami untuk menjalankannya. Tuhan, Engkau yang paling tahu kelemahan kami. Kami mohon Tuhan, untuk kami diberi kekuatan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bersandar akan Engkau. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Kami bersama-sama berjuang melawan COVID. Tolong kami Tuhan, agar para pemimpin, aparat, nakes, dan juga kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, bersatu padu untuk menjalankan setiap kebijakan-kebijakan agar COVID ini pun dapat segera berlalu. Kami mohon kekuatan Tuhan, agar setiap mereka yang terus menjalankan tugasnya mereka boleh memperoleh kekuatan yang penuh
daripadamu. Berikanlah hikmat juga kepada mereka dalam memutuskan apa yang harus diputuskan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami juga mau membawa doa kami untuk gereja-gereja di seluruh dunia dalam mewartakan Injil mereka, Injil Tuhan ke seluruh dan ke berbagai tempat. Dan terkhususnya kami berdoa untuk gereja kami, GKI Gayung Sari Tuhan. Baik itu pendeta, majelis, badan pelayanan, jemaat dan simpatisan. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap bersatu padu, melakukan pelayanan kami, pelayanan kasih yang telah Engkau teladankan kepada kami untuk kami lakukan kepada sesama kami di saat-saat ini, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat menjadi anak-anak Allah, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, terkhususnya mereka yang sedang sakit dan lemah tubuhnya, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Saudara Andre, Saudara Cleo, Bapak Agni Kurnia, Ibu Deborah Atmaruk Muksa, Bapak Elia Kurniawan, Bapak Ibu Sanjaya, Ibu Sumarmiati, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri, Bapak Ibu Endi Debarim, Bapak Domingus Rohi, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Bapak Ibu Genduk, Bapak Dani Afrian, Bapak Ibu Diki, Ibu Sena, Ibu Rina, Ibu Maria, Bapak Bambang, Bapak Barda, Saudari Yokebet, dan juga Dr. Anastasia. Dan siapapun mereka, Tuhan, yang dalam keadaan sakit dan yang menderita, Tuhan, kiranya Engkau tolong ya Tuhan, Kau jamah dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Tuhan. Kau pulihkan mereka, Tuhan, beri kekuatan untuk mereka dapat melewati setiap proses pemulihan. Kami pun berdoa untuk keluarga mereka yang merawat mereka, Tuhan. Mereka yang mengasihi, yang mendampingi, agar mereka yang sakit ini, Tuhan, dapat pulih sembuh. Tuhan, kami mohon kekuatan kepada mereka, Tuhan, untuk mereka juga tetap bersukacita melakukan pelayanan kasih mereka untuk orang yang mereka kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan, kesulitan dalam keuangan ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Tuhan, karena dampak dari PPKM darurat sekarang ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang juga memakai setiap kami, Tuhan, untuk dapat saling membantu, saling peduli. Dan biarlah mereka pun juga dapat bersandar kepada Engkau, Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap menggunakan kekuatan kami ini Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain, mendoakan orang lain yang sedang berkesusahan, yang sedang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.